selak butuh duit, maka kemudian faktor bisa mendanai penjual ini dengan cara yang pertama adalah membeli piutang, ya, beli piutang, ya, atau sekedar menjadi alihan piutang, alihan, ya. Dalam ini ini finance ya, pendanaan, finance, financing, sing, ya, ya. Nah, jadi alternatifnya adalah bisa faktor itu faktor itu mendanai penjual dengan cara membeli piutang atau sekedar piutangnya dialihkan. Piutang dialihkan itu artinya piutang hanya digunakan sebagai apa namanya agunan, ya agunan dari pendanaan yang dilaksanakan oleh faktor. Bedanya apa dua metode ini? Kalau metodenya adalah pembelian, maka dengan pembelian itu ya yang berpiutang adalah faktor. Ya, dengan adanya pembelian oleh faktor, maka pihak yang berpiutang adalah faktor. Ya, penjual sama sekali sudah tidak lagi memiliki piutang. Ya, berbeda seandainya hanya alihan artinya apa namanya? Bukti piutang itu hanya digunakan sebagai agunan atas pendanaan yang dilaksanakan oleh faktor. Maka dalam kondisi semacam itu, pihak yang berpiutang adalah penjual berpiutang. Ya, jadi pihak yang berpiutang adalah penjual. Konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya kalau yang dilaksanakan adalah pembelian, maka nanti kalau pembeli melunasi pembeli ini ya, pembeli barang ya, pembeli barang melunasi utangnya, dia bayarnya kepada faktor lunasan. Lun. Ya, ini dalam kondisi piutangnya dibeli, sehingga yang berpiutang adalah faktor. Ya, sementara kalau kemudian piutang hanya digunakan sebagai agunan atas pendanaan faktor kepada penjual, ya, di mana pihak yang berpiutang kemudian tetap penjual, ya, maka pembeli melakukan pelunasan kepada penjual. Itu ya, jadi kegiatan pembiayaan, financing dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan, ya, serta pengurusan piutang. Jadi selain pembelian dan pengalihan, bisa juga dengan apa? Bisa juga kemudian faktor itu memberikan jasa pengurusan piutang atau tagihan jangka atau tagihan atau penagihan ya. Jadi pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Jadi ada tambahan jasa pengurusan piutang atau tagihan. Ya, sekali lagi untuk pengurusan itu sifatnya adalah jasa tambahan yang diberikan. Ya. Oh, ini adalah definisi dari anjak piutang, dari anjak piutang. Nah, jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang, ya, yang pertama adalah pembiayaan, ya, tadi financing tadi. Ya, kemudian yang kedua yang terkait dengan pengelolaan piutang adalah administrasi penjualan dan penagihan piutang. Ya, jadi ini adalah jasa yang diberikan oleh
faktor tadi ya dalam dalam gambar sebelumnya itu saya sebut sebagai faktor. Ya, bisa pembiayaan, bisa administrasi penjualan kredit. Administrasi penjualan kredit ini artinya kegiatan yang terkait dengan misalkan mulai dari penilaian kelayakan kredit, ya penilaian kelayakan kredit, ya, kelayakan kredit itu bisa dilakukan oleh perusahaan nanjak piutang, ya kemudian dokumentasi kredit, ya dokumentasi itu bisa dilakukan oleh perusahaan nanjak piutang, ya jadi penilaian kekayaan, kemudian dokumentasi, serta aktivitas administrasi penjualan yang lain itu bisa dilaksanakan atau diberikan oleh perusahaan nanjak piutang. Oleh karena itu, manfaat apa namanya? Manfaat tambahan dari nanjak piutang selain tadi pembiayaan ya adalah kemudian mereka bisa menggantikan posisi bagian kredit. Ya, dan ini menguntungkan bagi perusahaan kecil menengah. Ya, bagi perusahaan kecil menengah, kalau mereka bentuk divisi kredit, harus membentuk divisi kredit, maka biayanya, biaya operasionalnya menjadi bertambah. Ya, karena harus ada gaji karyawan dan sebagainya, biaya operasional dan sebagainya. Nah, dengan adanya anjak piutang ini, maka biaya yang terkait dengan divisi kredit itu bisa dialihkan ke perusahaan anjak piutang. Ya, jadi aktivitas yang terkait dengan divisi kredit termasuk biayanya itu bisa dialihkan ke perusahaan anjak piutang sehingga perusahaan tidak perlu bikin divisi kredit. Nah, itu manfaat anjak piutang terutama bagi perusahaan-perusahaan yang kecil atau menengah. Ya. Nah, yang ketiga kemudian perusahaan anjak piutang juga bisa melakukan penagihan piutang. Ada lagi sebenarnya yang berikutnya yang tidak disebutkan di sini yaitu penanggungan risiko. Penanggung risiko. Ya, risiko apa? Risiko gagal bayar atau risiko default dari pembeli. Ya, risiko default dari pembeli. Ya, jadi tidak semuanya, tapi ada jenis-jenis anjak piutang di mana seluruh risiko tidak terlunasinya piutang itu ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Ya, ada beberapa jenis anjak piutang di mana risiko tidak tertagihnya kredit itu ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Tidak semuanya, memang. Tidak semuanya. Oke, kemudian tadi sudah saya gambarkan di awal ya pihak yang terkiat yang terkiat yang terkait pada anjak piutang yang pertama adalah faktor perusahaan anjak piutang di sini hakikatnya perusahaan multifinance ya sekali lagi perusahaan multifinance itu bisa melakukan leasing bisa melakukan factoring bisa melakukan pembiayaan konsumen ya dalam transaksi factoring maka perusahaan multifinance itu bertindak sebagai faktor ya sebagai faktor. Nah, ya, pas leasing dia bertindak sebagai lessor ya, dan seterusnya. Kemudian pihak yang kedua adalah supplier atau penjual atau klien. Ya, jadi ini supplier atau penjual atau istilahnya klien. Kemudian yang ketiga adalah customer. Ya, tadi sudah saya sebutkan secara simpel bagaimana hubungan antara ketiga pihak yang terlibat ini. Ya, faktor, penjual, kemudian pembeli. Ya. Kemudian, nah ini,
Berdasarkan ini ada jenis-jenis anjak piutang ya berdasarkan pemberitahuan notifikasi dikenal dua jenis factoring. Yang pertama adalah disclose factoring yaitu factoring with notification, factoring yang kemudian membutuhkan notifikasi atau pemberitahuan, dan undisclosed factoring atau factoring without notification. Ya, jadi ada sesuatu yang dinotif dan tidak ada sesuatu yang perlu dinotif. Ya. Kemudian yang kedua berdasarkan penanggungan risiko ada ini terutama risiko gagal bayar ya. Jadi ada yang namanya eh, factoring with recourse ya, yaitu factoring yang ada jaminan bahwa nantinya meskipun pembeli gagal bayar, klien akan melunasi. Ya, jadi apa namanya risiko tidak terbayar tetap ditanggung oleh klien ya. Tapi ada juga anjak piutang without recourse, anjak piutang yang kalau kemudian pembeli one prestasi atau tidak bisa melunasi utangnya, maka klien tidak perlu membayar kepada perusahaan anjak piutang. Ya, resiko itu ditanggung sendiri oleh perusahaan anjak piutang. Nah, itu namanya anjak piutang with recourse, ya, factoring with recourse tanpa jaminan. Ya. Kemudian ini juga masih jenis anjak piutang berdasarkan jenis pelayanan ada yang dikenal sebagai full service factoring. Ya, ini adalah jenis factoring yang menawarkan semua jasa anjak piutang meliputi jasa pembiayaan, ya, kemudian jasa non pembiayaan administratif tadi termasuk penanggungan risiko, yang menanggung risiko kredit macet. Ya, jadi namanya saja full service factoring sehingga semua apa namanya semua aktivitas perusahaan menjak piutang diberikan, ya, ditawarkan mulai dari pembiayaan non pembiayaan maupun tanggung risiko. Ya. Kemudian yang berikutnya ini jenis full service factoring itu jenis factoring yang biayanya nanti paling gede, ya paling gede. Tapi manfaatnya bagi perusahaan terutama usaha kecil menengah juga besar karena perusahaan tidak perlu membentuk divisi kredit. Ya, di divisi kreditnya dilaksanakan oleh perusahaan anjak piutang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bulk factoring. Nah, ini mirip dengan apa namanya full service factoring, tapi dalam hal ini adalah penagihan piutang itu tetap dilakukan oleh klien, ya. Kemudian tidak ada proteksi risiko. Nah, proteksi risiko ditanggung risiko ditanggung oleh klien, ya, oleh klien. Kemudian yang berikutnya adalah maturity financing. Ya, jadi ini adalah jenis factoring di mana jasa yang diberikan itu tidak termasuk jasa pembiayaan. Ya, jadi yang diberikan adalah pengurusan penjualan, kemudian penagihan piutang, serta proteksi atas risiko. Intinya untuk maturity factoring yang diberikan adalah jasa non pembiayaan saja. Ya, sebaliknya ada namanya finance factoring. Ini adalah jenis factoring di mana jasa yang diberikan itu hanya jasa pembiayaan. Jadi maturity factoring dan finance factoring ini apa namanya berlawanan ya. Ya, kemudian yang terakhir berdasarkan lingkup kegiatan ya ada domestic factoring dan ada international factoring. Ya, jadi pada apa namanya pada domestic factoring eh, yang terlibat adalah
faktor, kemudian ada apa namanya eksportir, importir, ya. Atau di mana posisi apa namanya, di mana posisi pembeli penjual itu sebagai eksportir atau importir. Ya. Pada international fencing, pada international factoring, maka kemudian aktivitas factoring ini dilaksanakan melewati batas batas negara. Ya, jadi ada perbedaan tempat, ya bisa antara penjualnya, penjual dan pembeli, atau antara perusahaan faktor dengan kliennya, ya dengan kliennya. Nah, ini adalah mekanisme disclose factoring, ya, disclose factoring. Factoring dengan pemberitahuan, ya, with notification, with notif, ya, with notif. Nah, anjak piutang biasanya didahului dengan perjanjian atau kesepakatan antar faktor dengan klien. Ya. Nah, perjanjian ini nanti mengatakan bahwa kalau ada pembeli yang hendak membeli dari supplier, maka permohonan pembeliannya harus apa namanya, periksa oleh faktor, ya, kemudian atas penjualan kredit nantinya faktor akan melakukan pembayaran di muka. Pembayaran di muka itu pembayaran sebelum 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 kreditnya jatuh tempo, atau pembayaran sesaat setelah dilaksanakan transaksi kredit. Ya, jadi ada perjanjian dulu, kontrak, ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila terjadi apa namanya, awalan dari transaksi jual beli antara pembeli dengan supplier, ya, maka kemudian kedua pihak ini akan saling tawar-menawar, ya, termasuk syarat dan kondisi. Kemudian biasanya kalau disclose factoring, ya, setelah ada permintaan pembelian dari customer, supplier akan mengajukan permohonan persetujuan dari faktor. Jadi nomor tiga ini adalah permohonan persetujuan dari faktor. Apakah faktor bersedia untuk apa namanya, mendanai atau tidak? Kalau tidak, ya berarti, ya, nomor empat ini tidak ada. Jadi kalau misalkan setelah nomor tiga faktor menjawab bahwa pembeli ini tidak layak kredit, ya, jadi 5C-nya jelek, ya, 5C itu apa namanya, 5C kredit itu loh, jelek gitu ya. Maka kemudian biasanya supplier tidak akan melakukan penjualan kredit kepada customer, atau kalau supplier kemudian melakukan penjualan kredit kepada customer, maka penjualan tersebut nantinya tidak akan difaktorkan, ya, tidak akan difaktorkan. Jadi resikonya tetap ditanggung oleh supplier. In case, ya, in case faktor setuju, ya, jadi setelah setelah apa namanya, memeriksa kelayakan kredit, ya, setelah nomor tiga ini ada pemeriksaan kelayakan kredit, kemudian faktor setuju, maka kemudian nomor empat, klien akan melakukan penjualan barang kepada customer, ya, jual barang kepada customer. Nah, dari penjualan barang ini maka kemudian klien akan menyerahkan bukti penjualan, ya, faktur penjualan atau bukti piutang, ya, faktur atau bukti piutang, ya, itu kemudian diserahkan kepada faktor, ya, diserahkan kepada faktor, dalam tanda petik dijual kepada faktor, ya. Dan sebagai apa namanya, sebagai tindak lanjutnya kemudian faktor melakukan pembayaran di muka kepada klien. Pembayaran di muka itu pembayaran lebih awal dibandingkan jatuh temponya kredit dagang. Ya, jadi kredit dagangnya misalkan masih 2 bulan, tapi pembayarannya dilakukan pada, atau pembayaran oleh faktor dilakukan pada hari ini. Di nomor 5 itu pembayaran oleh
faktor. Ya, tapi belum 100%. Ya, jadi nilai yang dibayarkan di nomor 5 itu belum 100%. 100%-nya nanti terakhir di nomor 8 itu. Ya, tapi nanti itu. Ya, jadi tadi apa namanya fakturnya diserahkan kepada faktor, ya, serahkan kepada faktor, kemudian faktor melakukan pembayaran di muka kepada supplier. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, setelah itu kemudian klien itu wajib melakukan pemberitahuan kepada customer. Ya, jadi ada pemberitahuan kepada customer. Ini sudah bisa tambahkan di sini ya. Ada tambahannya notifikasi. Tuh nomor piro iki nomor 5A gitu ya. 5A. Ada notifikasi. Ya. Apa isi notifikasi? Isi notifikasinya adalah supplier menjelaskan bahwa piutang itu sudah dijual kepada faktor. Ya, oleh karena itu, ya nantinya kalau customer hendak melakukan pelunasan, pelunasannya adalah kepada faktor. Ya, di samping itu, karena pihak yang berpiutang adalah faktor, maka nantinya yang berhak untuk nagih piutang adalah faktor. Ya, jadi itu adalah isi notifikasinya. Ya, pemberitahuan dari supplier kepada pembeli. Ya. Nah, setelah itu kemudian apabila kreditnya atau piutang dagang, utang dagangnya sudah jatuh tempo, maka yang menagih kepada pembeli adalah faktor. Jadi tanggal nomor 6 ini adalah penagihan, ya kemudian nomor 7 ini pembeli melunasi utangnya kepada faktor, bukan kepada supplier. Ya, jadi pelunasannya kepada faktor. Nah, setelah pelunasan 100% dilaksanakan oleh pembeli, maka kemudian ya, sisa tagihan itu dibayarkan oleh faktor kepada supplier. Ya, jadi sisa tagihan dibayarkan oleh faktor kepada supplier. Itu namanya anjak piutang dengan notification. Ya. Notification-nya adalah tadi pemberitahuan dari supplier kepada pembeli ya, bahwa yang berpiutang sekarang adalah faktor. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme undisclosed factoring. Ya, undisclosed factoring berarti without notif. Ya, without notif. Ya, without notif. Ya, hakikatnya awal-awalnya sama. Ya, yang membedakan tadi adalah setelah apa namanya? Setelah terjadi transaksi penjualan ya oleh supplier kepada pembeli ya, maka pada nomor 3 ini kalau tadi yang diserahkan kan faktur aslinya. Jadi faktur asli diserahkan kepada faktor. Supplier menyerahkan faktur penjualan asli kepada faktor. Nah, untuk anjak piutang tanpa notifikasi, maka yang diserahkan oleh supplier kepada faktor adalah kopi dari faktur piutang. Ya, jadi bukan yang asli, tapi hanya kopinya saja, ya, atau salinannya, ya, atau salinannya. Kemudian yang nomor 4 ini sama dengan tadi, ya, nomor 4 sama dengan tadi. Nomor 5 ini, nomor 5 ini itu penagihan. Jadi pada saat kemudian apa namanya piutang jatuh tempo, maka yang nagih adalah supplier. Ya, customer itu kemudian membayarnya kepada supplier. Ya, customer membayarnya kepada supplier bukan kepada faktor. Kemudian bayarnya berapa? 100%.
Ya. Nah, terakhir kemudian setelah dibayarkan kepada supplier, maka duit faktor harus dikembalikan. Ya, karena di awal tadi kan ada pembiayaan di muka, pembayaran di awal, ya, pembayarannya diawalkan sehingga terakhir setelah ada pelunasan, duit pelunasannya digunakan untuk melunasi pinjaman kepada faktor, ya, melunasi pinjaman kepada faktor. Ya, jadi berbeda ya tadi kalau yang with notif berhentinya adalah panahnya dari faktor kepada supplier, ya, pelunasan 100%. Sementara kalau without notif, ya, berakhirnya pada panah dari supplier kepada faktor nomor 7 ini. Ya, berakhir dengan pelunasan oleh supplier kepada faktor. Oke, ini adalah mekanisme anjak piutang. Nah, ini adalah mekanisme anjak piutang internasional. Ya, jadi bedanya kemudian ada apa namanya faktornya sekarang menjadi dua. Ya, ada yang namanya ekspor faktor. Ini adalah faktor di negara eksportir, ya, di negara klien. Kliennya adalah penjual, penjualnya adalah eksportir. Ya, kemudian ada import faktor. Ini adalah faktor yang berada di negara pembeli, ya, atau negara importir. Ya. Mekanismenya kurang lebih ya mirip-mirip, ya. Awalnya nomor satu kontrak dulu antara eksportir dengan ekspor faktor, ya, kemudian ada permintaan penjualan, ya, kemudian apa namanya eh, setelah terjadi penjualan, maka kemudian bukti kepemilikan atau bukti piutang, ya, kemudian diserahkan kepada faktor, ya, kemudian manakala apa namanya terjadi terjadi penagihan, ya, ekspor faktor akan nagih kepada impor faktor nagih kepada importir, importir bayar melalui impor faktor kemudian membayar kepada ekspor faktor, ya. Nah, kemudian nomor 4 ini adalah pembayaran di muka, ya, jadi sebelum jatuh temponya utang, ya, ekspor faktor akan melakukan pembayaran di muka. Kemudian setelah nomor 8, setelah pelunasan, ya, ekspor faktor atau faktor di negara eksportir akan memberikan atau melaksanakan pelunasan kepada klien atau eksportir. Ya, mirip-mirip dengan disclose factoring tadi. Ya, kalau ini disclose pasti ya, pasti apa namanya harus dinotifikasikan. Ya. Nah, ini adalah manfaat tanjak piutang, ya, bagi klien. Ya, ada dua jasa yang bisa diterima. Yang pertama adalah jasa pembiayaan dan yang kedua adalah jasa non pembiayaan. Ya, dari jasa pembiayaan maka kemudian klien itu bisa segera meningkatkan penjualan, ya, karena misalkan mereka jual 1 juta. Ya, 1 juta itu nanti pembayaran di awalnya tidak perlu nunggu 1 bulan. Ya, paling 2 hari, 3 hari sudah ada pelunasan meskipun tidak 100 juta. Sorry, meskipun tidak sebanyak 1 juta, 80%-nya misalkan. Ya, 8%-nya, 80% berarti 0,8 juta. Ya, pembayaran 2 hari kemudian untuk apa namanya penjualan 1 juta sebanyak 0,8 juta ini kan bermanfaat bagi perusahaan supplier, ya, untuk pulang lagi kemudian jual lagi, ya, jual lagi kemudian difaktorkan lagi 2 hari lagi dapat 80%-nya 0,64, ya, sehingga dalam jangka waktu 1 minggu, ya, si apa namanya klien, ya, itu bisa jual 3 kali. Yang pertama jual nilainya 1 juta, yang kedua jual nilainya 0,8 juta, yang ketiga jual nilainya 0,64 juta. Jadi penjualannya menjadi meningkat. Ya, kemudian yang berikutnya karena ada apa namanya tadi pelunasan di awal,
maka modal kerjanya menjadi lebih lancar. Duitnya diterima lebih cepat dibandingkan jangka waktu piutang dagangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan jasa pembiayaan, anjak piutang bisa mengurangi risiko piutang tidak tertagih. Tentu saja yang jenis apa namanya jenis anjak piutang apa namanya eh, tanpa jaminan ya. Tanpa jaminan berarti piutang tidak tertagih itu ditanggung oleh faktor. Ya. Kemudian atas jasa non pembiayaan, ya klien itu kemudian akan lebih mudah dalam penagihan piutang karena penagihan piutang dilakukan oleh faktor efisiensi usaha karena klien tidak perlu membentuk divisi kredit karena divisi kredit sudah atau aktivitas divisi kredit itu sudah dilakukan oleh perusahaan faktor. Ya. Kemudian peningkatan kualitas piutang ini kita lihat di sini ya piutangnya bisa dengan segera ditagih dan apa namanya nilainya cukup besar. Kemudian kemudahan pada perencanaan harus kas. Perusahaan bisa dengan mudah menentukan kalau saya berawal dari penjualan 100 juta pada apa namanya putaran pertama ya nanti dalam 1 bulan akan terjadi misalkan 10 putaran dan di setiap putaran nanti akan ada uang yang saya saya keluar terima, biasa saya terima karena menjual barang. Sehingga dengan anjak piutang ini perusahaan akan lebih mudah melakukan perencanaan arus kas. Nah, kemudian bagi faktor yang manfaat dari anjak piutang adalah diskon fee ya atau beban bunga lah ya beban bunga namanya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah service charge. Ada apa namanya? Ada fee